Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di latihan olah nafas kita XHI hari Senin. Hari Senin tanggal 16 Mei 2023. Ya. Seperti kita udah tahu banget, bahwa latihan kita ini terbuka buat umum, siapa aja boleh gabung gitu ya. Materinya juga dibuat simple ya. Simple dalam konteks mudah diikuti, dan yang paling penting adalah di efektif ya. Jadi kalau teman-teman ikutin latihan, benefitnya bakal kerasa cepet banget. Apalagi kalau teman-teman latihan di awalnya itu rada maksa gitu ya. Maksudnya disiplin untuk ngikutin petunjuknya, maka saya yakin banget dalam waktu mungkin 4 kali, 3 kali latihan, siapapun yang mulai berlatih bisa ngerasain manfaatnya gitu ya. Nah, buat yang hari ini latihan gitu ya, tadi kita udah bilang latihan hari ini rada berat sedikit gitu ya. Kenapa rada berat sedikit? Karena bulan ini adalah bulan kita ngobrolin tentang kardio. Kita sedikit melatih otot-otot kita gitu ya, supaya peredaran darahnya lancar, lebih pekanya lebih cepat dan teman-temannya. Kenapa? Karena kita nyiapin buat bulan Juni ya. Jadi Juni kita masuk di fase metafisik. Artinya, saya tahu metafisik ini rada-rada menarik ya buat banyak orang. Jadi teman-teman yang memang tertarik di metafisik atau yang merasa perlu, mungkin tertarik banget enggak ya, tapi dalam praktek kan kita perlu balance ya. Ya nggak jago-jago amat, tapi kalau ada kasus bisa gitu ya, kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa kurang balance di metafisik, maka bulan Juni kita akan masuk ke sesi metafisik. Jadi siapin pertanyaan paling sulit yang teman-teman pengen tanyain, siapin materi-materi yang emang pengen teman-teman perdalam, bisa nanti disampaikan. Kemungkinan besar akhir Mei ini akan ada pooling gitu ya, apa aja yang kira-kira teman-teman mau pelajari. Karena ini kan kita udah 3 tahun ya, jadi ini udah pola normal latihan, kardio, metafisik. Normal, kardio, metafisik kan udah berulang-ulang nih gitu ya. Jadi materinya kan sebetulnya yang lama-lama udah ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen pendalaman di tahun ketiga ini, maka nanti pas ada pooling buat materi latihannya apa yang teman-teman mau perdalam, maka manfaatkan. Kira-kira gitu ya. Nah, itu pendalaman apa? Pendahuluannya. Sebelum kita latihan, saya siapin dulu. Teman-teman coba cari tempat yang rada-rada lega sedikit ya. Posisinya adalah hampir mirip kayak kemarin, kita akan ambil posisi plank ya. Plank itu push up yang tangannya diem doang gitu ya. Nah, itu akan kita ambil juga. Nah, jadi kalau teman-teman yang kondisi fisiknya kurang fit atau tidak memungkinkan tempatnya, nanti dimodif aja gitu ya. Dimodif, yang penting latihan, yang penting datang ke lapangan, yang penting kena settingan, manfaatin bareng-bareng hasil kerja bareng-bareng, hasil latihan bareng-bareng, kira-kira gitu ya. Oke. Harusnya sudah pada stretching. Oke, jadi saya stretchingnya sedikit aja. Teman-teman silakan yang ambil posisi berdiri, kaki buka selebar bahu, tegakin punggungnya. Posisinya benar-benar tegak ya. Gitu. Saya cuma satu aja stretchingnya. Tangannya gini, taruh ke atas. Dan ini dikeatasin setarik mungkin. Gitu ya. Kalau bisa kita nambah jadi 5 meter, 5 meter gitu ya. Ya, 10 hitungan di atas. Naikin ke atas, mulai. 1, lurus. Lebih tinggi, 2, lebih tinggi. 3, kalau bisa mentok ke atas, mentokin. 4, 5, 6, 7, lurusin. 8, 9, 10, lentingin ke belakang. 1, 2, lentingin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, good. Biasa lagi. Oke, dah. Ya, tadi kan 10 menit awal udah pada stretching ya. Oke. Sekarang teman-teman atur nafas perutnya. Ya, atur nafas perut, tarik lewat hidung, keluar lewat hidung lagi, tarik langsung buang. Terus buang harus sampai habis ya. Perlahan cari iramanya. Ya, tenangkan dulu. Oke, saya lihat jam. Oke, siap. Ya. Patokannya banyak ke jam ya hari ini, pakai menit ya. Karena nanti kan pasti
Saya yakin nafasnya bakal beda-beda banget. Apalagi kalau udah capek, nah, panjang pendeknya kan udah beda banget gitu. Jadi kita ambil patokannya pakai menit ya. Fokus, konsentrasi. Yang baru gabung, mic-nya dimatiin dulu gitu ya. Saya nggak bisa dengar teman-teman. Jadi teman-teman harus ngatur sendiri mic-nya off gitu ya. Oke. Tarik perlahan, buang sampai habis, nafas perut. Terus tenangkan pikirannya, fokus dan konsentrasi. Bagus, yes, kayak gitu. Dar, kayak di banjur ya, gitu ke bawah. Terusin. Pertahankan feel dan rasanya. Atur banget. Terus masih nafas perut, tarik ke sini, buang ke bawah. Ya. Enakin dulu iramanya, rasain. Pelan sepelan nafasnya. Ya, kalau teman-teman nafasnya panjang berarti ini pelan banget sampai habis banget. Baru tarik dulu, pes gitu ya. Ini nanti kita pakai buat ending ya. Jadi kita awalnya gini dulu, nanti endingnya gini lagi. Jadi nikmati dulu, dapetin dulu si feel-nya, bagaimana ini enakin banget ya. Ada merinding-merindingnya, ada alirannya kerasa, penuh di sini, buang ke bawah. Ya, simple banget. Dilakuin gak? So. Terus sekitar 2 menit ya. Makin tenang, makin rileks, fokus konsentrasi, simple banget. Nafas perut kan tariknya lewat hidung, kembungin perutnya ya. Sambil kembung perutnya, naik tangannya, pas buang kempesi perutnya lewat hidung lagi ya. Simple. Kalau teman-teman yang baru banget, rasain banget sih gesekan udara di sela-sela jarinya. Bakal cepat peka. Masih 1 menit lagi. 1 menit lagi. Satu menit lagi. Oke. Continue ya, terusin ya. Karena gerakan berikutnya masih sama. Bedanya adalah hitungan 3, teman-teman pas habis buang, nafasnya nafas dada nariknya. Tahan dulu di sini, penuh, buang ke bawah. Gitu ya. Habis banget, 1, 2, habisin, tarik berikutnya nafas dada. Punggungnya tegak, kalau dari samping kelihatan banget tegaknya ya. Buang. Dan perutnya. Masalah tuh, perut. Ya, tarik di sini. Dada ya, tarik lewat hidung, kembungin dadanya, tahan dulu. Buang. Posisi lengan ke belakangin, set gitu. Jadi jangan di depan gini. Kalau di ini kan kita jadi ngebungkuk ya. Kininya tarik ke belakang, tek sampai sini gitu. Tak, buang. Ini mulai enakan, biasanya jalur-jalur yang apalagi yang udah biasa latihan bakal mulai kerasa. Terus masih. Jadi awal-awal mau rada santai dulu, mau disetting dulu ya. Sok teman-teman fokus aja gitu doang. Simpel kan? Tarik dulu, tahan dulu, buang ke bawah. Habis banget. Baru tarik. Ya, ikutin ya. Continue ya. Continue terus aja, terus. Terus berkesinambung. Sambil niatkan kita berdoa ya, sambil gerak gini ya. Sambil gerak ini, teman-teman kita akan berdoa dulu. Bukan semoga ya. Yakinkan bahwa apa yang kita latih kali ini, hari ini, kesempatan ini adalah bagian dari ibadah.
dan bermanfaat bagi banyak sekali orang, banyak sekali yang menunggu manfaat dari latihan kita, gitu ya. Yakinin gitu. Kalau kita misalkan bayangin gitu ya, betapa bersyukurnya ketika keluarga sakit kita bisa terapi sendiri langsung gitu ya. Bayangin hal-hal yang seperti itu. Oke, bagus. Ya, silakan yakinkan. Masih dengan posisi yang sama, gerakan yang sama. Saya minta teman-teman, kalau fokusnya memejamkan mata, pejamkan mata. Kalau buka mata udah bisa fokus banget, buka mata juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Kakinya buka rada lebar sedikit. Oke. Masih dengan gerakan yang sama, hitungan 3, teman-teman niatkan berada di satu lapangan yang sama, bareng-bareng, gitu ya. Ikutin aja, kalau ada kayak jalur atau tarikan, ikutin aja. 1, 2, ya, 3. Kita semua ada di lapangan yang sama. Bayangin gitu, peng gitu. Masih melakukan yang sama. Masih melakukan yang sama. Masih melakukan yang sama. Nah, simpel ya, saat kita kakinya cuman kakinya dilebarin dikit. Tahan dulu, buang bawah. Kan kok gampang banget latihan hari ini? Ya, belum, tenang aja. Ya. Pastiin dulu udah enakan gerakannya, punggungnya tegak ya. Ngejaga tegaknya ini yang kadang-kadang suka lupa. Oke, masih sama persis, habis ke bawah, tarik lagi ke atas, buang depan. Simpel banget ya, ini cuma 2 gerakan ini. Dari sini tarik lagi ke tengah, tahan dulu, buang bawah. Bawah, depan, bawah, depan. Lanjut langsung. Tanpa jeda, langsung. Tarik, tahan, buang. Bang, gitu dulu. Kan saya pengen rada berat, bukanya yang lebar tangannya. War ke sana. Tarik lagi, tahan, buang. Terus, masih. Biasain dulu, 3, ya mungkin 1 menit lah. Ya, jam saya di sebelah sini, jadi saya harus lihatnya ke sini. Oke, besok dipindahin deh. Terus, tarik atas, tahan dulu, buang depan. Wah, ini masih santuy sedikit ya. Santuy. Oke. Masih. Oke. Oke, kita mulai dari yang dasar ya. Tangan kanannya taruh depan, atur nafas, masih atur nafas dada. Sorry, kiri. Tangan kiri taruh depan. Tangan kiri taruh depan, kayak gini. Pas. Ya. Perhatiin dulu instruksinya. Soalnya ini dikasih instruksi di depan, teman-teman berikutnya apa ya? Usahain semaksimal mungkin dengan masing-masing gitu ya. Soalnya kalau di aba-aba jadi kacau ini. Biasanya kacau. Ya. 1, 3, 5. Ya, teman-teman mikirnya 1, 3, 5 yang ganjil ya. 1, 3, 5. Jadi tarik, tahan, pas buang, pukul 1. Bang. Habis. Gitu ya. Terus tarik, tahan lagi, nafas dada kan? Pas buang, pukul 3. Tuh, wah. Terus tarik lagi, tahan, 1, 3, sekarang 5. Tuh, wah, gitu ya. Kan pasti masih ada sisa, das. Nah, pas sisa terakhir,
Was, habisin banget. Ya. 1, 3, 5. Simpel ya. 1, 3, 5. Ya. Bisa sampai 7 nggak ya? Bisa sih 7. Kagok lah sampai 7 ya. Nanti tarik, tahan, pas berikutnya 7. 2, 4, 6, 7. Nah, gitu pas cocok lah. Habis gitu. Nah, dari 7, teman-teman langsung lagi tarik sini, tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan. 3 kali. Jelas ya? 1, 3, 5, 7. Mulai dari kiri, 1, jebret. Tarik tahan, buang, tuwaga. Tarik tahan, buang, tuwaga patma. Tarik tahan, pas buang 7. Tuwaga patma 6. Pasti capek, habis tarik langsung, tahan, buang bawah. 3 kali dinormalin, bawah depan, bawah depan, bawah depan. Gitu ya. 2 seri. Ya, 135-nya 2 seri. 135 2 seri. Setiap 135 jeda 3 kali. 135 jeda 3 kali, baru biasa lagi. Ya. Semoga kebayang. Udahlah, cobain dulu aja ya. Cobain dulu. Kang, saya nggak kuda-kuda, nggak apa-apa. Berdiri juga nggak apa-apa. Kang, saya sambil duduk nggak apa-apa. Bisa, gitu ya. Yang penting buang sampai habis. Ya, kuncinya buang sampai habis banget-banget. Lumayan dahsyat. Siap-siap. 3. Begitu mulai teman-teman sendiri ya. Saya cuma ngasih, saya ceritanya kan kalau nanti teman-teman ada yang lihat di YouTube, gitu ya, di video, saya nyontoin. Tapi teman-teman jangan ngikutin saya. Yang lagi latihan, ikuti nafas terbaik masing-masing ya. Siap-siap. 1, 3, 7 ya. 1, 3, 5, 7. Siap-siap. 3, 2, silakan mulai masing-masing. Tarik nafas dada. Kalau udah siap, tahannya kan selama mungkin tuh. Siap, 1. Blar, gitu. Habisin. War, habisin. Kalau udah habis banget, tarik lagi. Tahan. 3. 2. Kalau 3 kan berarti kecepatannya segitu ya. Jebret, 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 gitu. Habis. Tarik lagi. Tahan. 5. Kecepatannya lebih kan? Pang, 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 pang. Habis. 7. Tarik. Tahan dulu. Buang lebih cepat lagi kan? Habis langsung. Tarik sini. Tahan. Buang bawah. Tegak punggungnya. Ya. Tarik lagi. Tahan. Buang atas. Ini 1. Tarik lagi. Tahan. Buang bawah. Ya. Masing-masing ya. 3 kali gitu. Langsung 1 lagi. Ya. 3, 5, 7 lagi ya. 1, 3, 5, 7. 2 kali. Sokder. Ya. Teman-teman fokus latihannya, saya bantu settingannya ya, sokder. Sok izin, saya setting-setting dulu. Full. Fokus, buang sampai habis. Niatin ada di lapangan yang sama supaya dapat settingannya, Der. Sambil niatin kepekaannya meningkat, aktifkan kepekaannya supaya lebih dahsyat kerasanya. Full, habis. 1, 3, 5, 7, jeda 3 kali. 1, 3, 5, 7, jeda 3 kali. Setelah itu tangannya taruh samping badan. Atur dulu, kan pasti deg-deg gitu ya. Set, atur dulu. Ayo, bisa. Nanti teman-teman kalau pakai nafas sendiri kan tahu nih. Oh, segini. Kalau 3 kecepatannya segini. Biasanya yang pertama kan masih kagok-kagok ya. Tapi kalau udah 2 kali, biasanya udah lumayan. Habis. Das, kan pasti deg-degan tuh, pasti ngos-ngosan. Di sininya diatur banget nafas dadanya. Terus, maksimalin dulu. Niatin kepekaannya meningkat. Pasti kerasa kok, nggak mungkin nggak. Ya. Berapa orang nih kita?
lumayan banyak. Terus deh, ayo coba. Pasti capek ya. Kalau nggak capek itu aneh. Kalau nggak capek berarti antara teman-teman jago banget atau biasanya nggak maksimal nafasnya. Ya. Yuk, kalau udah 2 kali, 2 seri, teman-teman tangannya taruh samping badan lagi, atur nafas baik-baik, benar-benar diatur. Ya, coba rasain di telapak tangannya, kan telapak tangan segini nih. Rasain aja. Biasanya sih rada di tengah akan kerasa lebih panas, gitu ya, atau lebih padat, ada yang tekanan, gitu ya. Terusin gitu, fokusin di situ. Kalau dia muter lebih bagus lagi ya. Tapi nggak usah diniatin muter gitu. Rasain aja. Kalau kerasa keputar ya syukur. Nggak pun nggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Fokus ya. Sambil perhatiin dulu. Kita ada dua tipe ya. Yang kedua, teman-teman kuda dulu rada rendah sedikit ya. Gerakannya sama, jedanya kayak tadi ya. Tarik naik ke atas, tahan, buang ke bawah, tarik tahan, buang depan ya. 3 kali. Nah, setelah 3 kali gitu, maka kan terakhir itu pas buang ke depan nih, buang ke depan. Aduh, saya nggak kelihatan kali ya. Bentar dulu, bentar ya. Coba di ke bawah. Soalnya kita mau ambil posisi up ya. Nah, kan 3 kali posisi terakhir depannya. Nah, persis kayak kemarin. Tangannya taruh ke depan, terus tarik di atas, pas buang turunin. Kelihatan nggak nih ya? Turunin badannya set gitu. Lututnya hampir nempel. Tapi jangan nempel. 3 kali. Tarik lagi, tahan. Buang lagi. Tarik lagi, tahan. Buang lagi. Habis. Baru naik lagi. Ya, langsung gini lagi, tahan. Buang depan 3 kali. Terus nanti ke bawah lagi. Ya, sesimpel itu ya. Oke. Yuk, siap dicoba. Ya, kan saya lagi posisinya duduk, saya nggak bisa ambil posisi push up. Maka lakukan yang jedanya aja, terus-terusan gitu ya. Gitu ya. Ini tripodnya kacau. Ya oke. Ya. Siap-siap. Mulai. Pasti kuda-kudanya rada rendah, biar nanti pas turunnya enakan. Ya. 3, 2, mulai masing-masing. Tarik dulu. Tahan. Buang depan. Gitu ya. Set. Habis. Tarik lagi. Kok buang depan. Tahan, gak apa-apa depan. Buang bawah. 1. Ya. Tarik lagi. Tahan. Buang depan. Tarik lagi. Tahan. Buang bawah. Baru 2. Tarik lagi. Napasnya nafas dada ya. Tahan dulu. Yang penting buang sampai habis. Buang depan. Ikutin. Tarik lagi. Tahan. Buang bawah. Tadi mulainya salah ya. Harusnya mulai ke bawah dulu. Tambahin 1 nafas deh. Tarik lagi. Tahan. Buang depan. Maksudnya biar posisi terakhirnya di depan. Dari sini jatohin. Tarik. Tahan. Buang. Tangan turun, kaki turun, lutut hampir nempel tapi nggak nempel. Tarik perlahan, naikin lagi. Tahan. Buang turun. Tarik. Lututnya nggak nempel ya. Tahan. Buang. Set. 3 kali. Naik langsung. Tahan. Kalau udah naik, langsung ke bawah dulu ya. Buang bawah. Gini lagi kan. Buang bawah. Terus depan lagi.
bawah, depan 3 kali, terus turun lagi. Ya, jadi ke bawahnya itu 2 kali. Terusin masing-masing. Ya udah kebayang kan? Langsung. Nah, ini langsung deg-deg-degan gitu ya. Das. Ya, terusin langsung. Was, depan lagi. Jadi kuncinya di ngalir yang kita ini ya. Jadi capeknya harus ditahan. Bukan capeknya ya. Kardionya itu salah satunya adalah karena kita jedanya pendek banget gitu ya. Jadi dalam waktu sekian, mungkin 30 menit, 35 menit maksimal gitu ya. Terusin 3 kali sampai depan. Kalau udah 3 kali turun lagi, 3 kali di bawah. Nah dari situ jedain lagi, terus rasain lagi di samping dada ya, di samping badan ya, tangannya. Rasain lagi di telapak tangan yang teman-teman gitu ya. Ada kepadatannya, ada gerenyam-gerenynya, ada panasnya mungkin. Tiap orang beda-beda. Ya rasain aja apa yang bisa dirasain. Pasti kerasa kok, pasti kerasa sesuatu lah. Ya, minimal udara mah pasti kerasa. Ini tidak stabil. Terus. Ya, lanjut satu putaran lagi, satu putaran lagi maksimalin pas ke bawah, lutut hampir nempel, artinya dia tidak nempel gitu ya. Posisinya memang nggak lurus ya, yang lurus habis ini ya, yang lurus habis ini, masih ada waktu 1 putaran ya. Terusin dulu ya, dicoba ya. Nih, saya berharap ini teman-teman latihan mandirinya dicoba ya, soalnya yang gini kalau rada apa ya, kalau cuma sekali itu sulit, bukan sulit ya, tantangannya besar gitu. Harus dipecahkan dengan sering, jadi nanti badan, oh kalau gini posisinya bagusnya gini gitu ya, kan badan masing-masing beda-beda. Langsung kalau udah bawah atas, bawah depan, terus tangan samping badan. Oke, fokus, konsentrasi dulu ya. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, Kang kok saya latihan berat banget gitu ya, pasti. Berarti kalau berat berarti bener latihan, satu ya. Kedua, memang bulan ini bulan yang rada-rada menantang lah buat fisik gitu ya. Tapi nanti hasilnya bakal kerasa gitu ya. Oke, yang udah tangannya taruh samping badan lagi. Ini kan kelihatan nih waktunya beda-beda ya, karena kan nafasnya panjang pendeknya beda-beda. Nah, maksimalin aja dulu di nafas masing-masing. Ya, nggak harus sama, nggak harus barengan. Nggak harus sama, nggak harus barengan. Ya. Fokus. Last one. Ya, ini yang terakhir. Ya. Yang terakhir adalah kita gabungin tiga si pose-pose yang tadi. Ya, seperti biasa kita kan kayak Lego ya. Tempel 1, tempel 2, 1 sama 2, 1, 2, gitu ya. Nah, jadi ini bentuk akhir latihan yang hari ini. Ya, kalau tadi baru potongan-potongannya. Perhatiin dulu baik-baik supaya nanti teman-teman bisa lebih mudah ya. Harusnya udah gampang sih karena udah ini. Ambil posisi berarti dari awal udah kuda-kuda rada lebar. Karena nanti kita akan nyambung langsung ke bawah. Gitu ya. Perhatiin dulu aja ya. Gerakan pertama adalah gerakan yang jedanya dulu. Jadi tarik dulu, tahan. Mulainya selalu dari bawah dulu ya. Biar nanti endingnya di depan tangan. Buang bawah, tarik tahan, buang depan. Kan 1 ya. Tarik tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan. 2. Tarik tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan. Udah 3 nih. Begitu 3, masuk ke yang 1, 3, 5, 7. Kanannya taruh sini, tarik, tahan, aba-aba buang, jebret 1. Gitu ya. Tarik, tahan, berarti 3 nih. Buang, 2, 3. Berarti sekarang 5. Tarik, tahan, yang 5. 1, 2, 3, 4,
5, habisin. Habis, tarik tahan, berarti 7. Buang, tuh, wah, gapat, manem, cuh, habis. Sini ya. Kasih jeda dulu. Tarik tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan, tarik tahan, buang bawah, tarik tahan, buang depan. 3 kali nih. Sama kayak tadi. Langsung gabungin. Plek ke bawah, tarik tahan, buang nempel bawah, hampir ke bawah, hampir nempel lututnya. Tarik tahan, buang bawah lagi, tarik tahan, buang bawah lagi. Cuma tambahin. Ya, saya nggak kelihatan tuh ya. Kan ini persis kayak tadi kan. Apa ya? Si lututnya hampir nempel gini kan? Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Nah, tambahin 2 nafas lagi. Tarik ke atas, kakinya lurusin ke belakang. Plank biasa. Pas buang, turunin dikit. Tarik lagi, tahan. Buang, turunin dikit. Jadi totalnya 5. Baru tarik lagi, tahan. Buang bawah. Depan, buang bawah, depan 3 kali. Ya, kita cuma 1 kali seri. Ya, jadi nggak akan 2 putaran. Ini cuma 1 kali seri. Jadi dimaksimalin. Ya. Ini tripodnya harus kita atur lagi. Nah, ya. Udah dari bawah, depan, bawah, depan gitu. Udah 3 kali, baru langsung gini. Das, siap-siap penutupan. Penutupan yang ke atas ya. Tak yang buka. Seperti biasa. Ya. Kalau teman-teman udah hafal penutupan, maka udah selesai dari buang depan terakhir, langsung tutup. Bes, naik ke atas, tahan, buka, terus nafas dada 3 kali di sini, naik, tarik tahan, buang bawah, baru nafas dada, terus nafas perut. Ya. Sengaja saya kasih tahu di awal, supaya teman-teman memaksimalkan sesuai nafas masing-masing, nggak ngikutin aba-aba. Ya. Ikuti badan masing-masing, buang nafas sampai habis semaksimal mungkin. Kan cuma 1 seri, pasti kuat. Ya, siap-siap. Yuk, semuanya siap. Niatin dulu. Apapun yang terjadi bisa. Apapun yang terjadi, maksimalkan. Buang nafas sampai habis. Gitu ya, lutut gemeteran biasa. Gitu ya. Atur nafasnya. Siap-siap. Rasain kalau bisa di telapak tangannya. Bes, siap-siap. Tenang dulu. Belum mulai, tenang dulu. Ya, begitu kita start, kalau bisa sampai penutupan langsung ya. Saya bakal memperagakan, tapi jangan diikuti. Ya, saya cuma memperagakan buat teman-teman yang mungkin nanti lihatnya di video, bukan live ya. Teman-teman yang live latihan bareng hari ini, mungkin tadi 50 sekian, lakukan sebaik mungkin sesuai dengan ini ya. Settingannya udah, siap-siap. Niatin dulu kepekaannya meningkat. Niatin dulu penyerapan. Ya kan, kemarin udah settingan penyerapan, udah kan. Penyerapannya aktif. Peka. Merindingnya langsung kerasa, just gitu. Oke, yuk. Siap-siap. Bisa, yuk. Kakinya buka lebar. Siap-siap. Mulai dari bawah depan 3 kali. Kita mulai dalam 3, 2, yuk, bismillah. Mulai. Tarik. Rasain si energinya. Seteng. Pas ini tuh pas enakin banget. Buang bawah. Habis banget. Ambil, naik. Ini kayak ombak sih, enakin. Karena yang awal ya. Kalau yang akhir beda lagi. Buang. Habis. Tarik, das. Bagus tuh, udah padat tuh. Terusin. Buang. Kuat, bisa. Tarik lagi. Buang. Udah 3 kali kan? Kanan simpen pinggang, tarik. 1, 3, 5, 7. Tahan. Buang. Habisin dulu. Shoot ke sini. Tarik. Tahan dulu. 3. Buang. Ngalurnya terakhir ke yang ke tangan ke depan.
tarik. Tahan dulu, 5. Buang. Tarik. Tahan. 7. Tarik. Ke bawah dulu. Naikin lagi. Sini masih enak ini. Oh, kayaknya kalau dua putaran enak banget ini. Buang maksimal banget. Sayangnya kita 1 putaran doang nih. Tarik lagi. Pas gini kayak ngambil ya. Ada kayak bola gitu diambil. Buang. Pas buang ingat punggungnya tegak dulu baru buang. Set. 2 kali, tarik lagi. Tahan sampai 3 kali ya. Buang depan. Posisi buang ketiga itu kan pas depan. Langsung turunin. Plek. Tarik. Tahan. Buang, turunin. Lutut hampir nempel. Tarik lagi. Tahan. Buang turun. Tarik lagi. Naik. Tangan naik, kaki naik. Buang. Turut. Hampir nempel. Kakinya lurusin, plank biasa. Tarik. Kang, saya mau lebih berat. Tangannya majuin dikit. Buang. Kang, saya mau lebih berat. Tangannya lebarin. Push. Tarik. Tahan. Buang. Total 5 kali di bawah. Pas tarik langsung konsentrasi. Set. Naikin lagi. Buang bawah. Nah ya. Tarik lagi. Tahan dulu kalau bisa selama mungkin. Dirasain dulu. Baru buang depan. Depan itu kan pas ngebuka tangan tuh. Ada tolakan di depan gitu ya. Lawan gitu. Tarik lagi. Tahan dulu. Buang bawah. Ya. Tarik lagi. Tahan dulu. Buang depan. Totalnya 3 kali nih. One more time berarti ya. Tarik. Tahan dulu. Buang bawah lagi. Tarik. Tahan dulu. Depan. Totalnya 3 kali. Harusnya dia udah rada-rada terkendali. Tarik ke sini, langsung naik ke atas. Just tutup. Atas kasih jarak, tahan dulu, tinggi setinggi mungkin, selama mungkin di sini nahannya, buang buka. Telapak tangan ngadep ke atas gitu ya. Habis, nafas dada 3 kali di sini, sebaik mungkin buang sampai habis banget. Kalau udah 3 kali, 4-nya naikin lagi ke atas. Tahan dulu selama mungkin, niatin buat nge-recharge energi dan ngebersihin energi. Ya, pas ke bawah, rasain banget, das gitu. Nyalur. Kalau ada yang nggak bagus, buang langsung ke lewat ke lantai gitu ya. Mau lantainya tanah boleh, mau lantainya lantai boleh gitu ya. Bayangin aja ke bawah. Dari sini buka selebar kaki. Buka telapak tangan di samping badan, atur nafas dada 3 sampai 5 kali. Yang penting niatin udah terkendali, terus nafas perut yang terbaik ya. Sokder. Ya, terusin ya. Bagian penutupan kan udah sering banget setiap latihan kita ulang gitu ya. Ya. Kalau teman-teman yang baru gabung belum kebayang nggak apa-apa. Nanti yang sering diulang aja. Yang penting kalau udah ikutan live kan settingan udah aktif. Tinggal ngelancarin ya. Kalau bangunan tuh
Mungkin struktur betonnya udah ada, tinggal ngisi ngecornya doang gitu ya. Tulangannya udah ada, tinggal ngisi si semennya. Yang ngisinya memang harus sendiri ya dengan latihan. Tapi bentukannya udah ada, settingannya. Ya, kalau sudah selesai, ingat nafas perut yang baik, terbaik. Simpan dulu. Kalau posisinya mau jadi duduk boleh. Konsentrasi weh lah. Ya, kita tadi latihan 8, 10 sengaja ya. 8, 10, 8, 15 lah. Jadi total latihan ini mungkin 35 menit. 30 menit paling tadi. Ya. 30 menit dengan ada fase pembelajaran gitu ya. Kita akan belajar dulu ya, satu potongan. Nanti kalau teman-teman latihan mandiri, bisa langsung ke yang bagian terakhir ini. Gabung. Ya. 1, 3, 5, 7. Jeda. Terus yang bawah gitu ya. Kang, saya push up-nya pengen lama. Lamain nggak apa-apa, jadiin 10 nafas silahkan gitu ya. Yang penting bukan 10 nafasnya sih, tapi setiap nafas yang kita latih itu maksimal, buangnya sampai habis, coba ngerasain si alirannya gitu ya. Nah, hal-hal gitu yang menurut saya lebih penting dibandingin jumlah ya. Jumlah mah nanti juga nambah sendiri. Tapi kan kalau kualitas memang harus diulik ya. Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin latihan kali ini. Saya switch dulu ya ke headset supaya saya bisa dengar teman-teman. Kalau ada yang mau kalau ada yang mau ditanyain boleh silakan open mic, nanya. Mau tentang latihan boleh, mau cerita tentang tadi kerasanya apa boleh, atau mau nanya tentang bebas ya. Sebenarnya nanyanya bebas sih, mau tentang materi apapun gitu, silahkan gitu ya. Oke, ada yang mau tanya dulu mungkin silakan. Ya. Oh, yang belum selesaiin ya. Santai aja. Ini kan saya selalu bilang gini, latihan bareng-bareng itu ada latihan bareng-bareng dan mandiri, dua-duanya ada sisi positif dan ada sisi yang positif semua sih ya, namanya juga latihan ya. Yang sisi negatif tuh kalau nggak latihan sih gitu ya. Jadi semuanya dua-duanya juga positif gitu ya. Nah, kalau bareng-bareng pasti kita bisa dapat materi baru, bisa saling sharing tentang oh ini gerakan saya begini gitu ya. Dapat settingan, terus bayangin aja hari ini kan kita berberapa nih? 51 orang, berarti 50 orang ya. Di luar saya berarti 50 orang. 50 orang, anggap aja semuanya, alhamdulillah misalkan semuanya ke lapangan, 50 orang di setting, ada yang cuman mungkin latihan udah full banget, latihan full, ada beberapa yang mungkin cuman ngeliatin, tapi ya 50 orang ini akan baterai-baterainya disambungin kan, artinya kalau kita nyedot energi dengan 50 baterai kan hasilnya lebih besar dibandingin dari satu baterai kan gitu-gitu ya. Artinya settingan ber-50 ini yang dinikmati oleh 50 orang ini, walaupun hanya sebatas teman-teman niatin ke lapangan terus nggak ngapa-ngapain, yang fokus aja, terus misalkan ke lapangan fokus gitu doang gitu ya, cuma ngatur nafas perut misalkan. Nah itu pun udah lebih baik dibandingin latihan sendiri. Contohnya gini ya, saya mau bilangnya gini ya, kenapa latihan bersama itu powerful. Misalkan ada 2 orang aja ya yang berlatih bersama di lapangan yang sama, settingannya disambungin, misalkan 2 orang saling tersambung gitu ya. Misalkan yang satu ini full latihan, wah dia ada super serius, bagus gitu ya. Yang satu asal-asalan, dia cuma datang terus nonton doang, tapi sambil nafas perut misalkan gitu ya. Hasilnya tetap lebih bagus kalau bareng-bareng ini. Contoh misalkan yang serius banget dapatnya 100, yang biasa banget dapatnya cuma 5. Kalau mereka berlatih bersama dapatnya 105, dua-duanya dapat lebih baik daripada kalau dia latihan sendiri. Gitu ya. Kang, adil, apakah dua-duanya dapat 105, si A 105, si B 105? Ya enggak, proporsional, adil juga. Yang tadinya kalau latihan sendiri dia 100, yang bagus latihan, maka kalau dia berlatih bersama yang totalnya tadi jadi 105, dia kemungkinan besar ya powernya bisa naik lebih dari 100. Kan gitu ya, karena ada bantuan kan gitu ya. Yang tadinya latihan sendirinya asal-asalan cuman misalkan powernya 5, dengan bergabung berlatih ya pasti naik lebih dari 5. Apakah 105? Nggak mungkin kata saya. Karena kan
yang ketika posisi akhir dia nyedot itu kan tergantung kecepatan pompa ya. Kalau yang latihannya serius, pompanya kenceng. Jadi kayak kita mau ngambil air, kalau kita tuh serius, itu kita pakai ember gede gitu. Wur gitu ya, tenaga gede gitu ya. Kalau yang latihannya mungkin nggak terlalu serius, pas ya mungkin ngambilnya pakai gelas gitu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi dia adil banget. Ya kamu akan dapat sesuai dengan bagaimana kamu berlatih, kira-kira gitu ya. Tapi berlatihan berdua pasti hasilnya lebih baik dibandingin latihan sendiri, gitu ya. Itu kalau positif di latihan bareng-bareng. Nah, kalau latihan mandiri, positifnya adalah kita bisa benar-benar sesuai dengan nafas masing-masing. Gitu ya, bisa ngulik, bisa benar-benar ngerasain tanpa diburu-buru oleh aba-aba. Hal-hal yang gitu yang nggak dapet kalau kita latihan bareng-bareng ya. Kadang-kadang ya mau dibilang jangan ngikutin juga, kebawa mungkin ya sama instruksi, kira-kira gitu. Oke deh, itu mungkin sedikit tentang latihan. Ada yang mau tanya dulu? Cerita atau apa? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, Kang Popi, silakan. Ya, mau nanya tadi kalau latihan yang barusan tuh bisa langsung ke latihan inti Kang, dari itu nggak usah potongannya dulu langsung ke intinya bisa gitu. Oh, Kalau bisa, latihan bisa, mandiri bisa. Bisa. udah Ya, gitu. tadi ya betul, siap. Nah, tadi dipotong itu karena kita sedang belajar gitu ya. Nah, tapi intinya kalau udah tahu bisa langsung ke latihan inti. Catatannya adalah awali selalu nafas perut, endingnya harus nafas perut. Kalau bisa ending mah pakai penutupan yang biasa aja. Kan udah ke pola gitu ya. Yang tidak disarankan adalah tiba-tiba latihan itu gitu. Nggak nafas perut dulu, akhirnya nggak nafas perut tiba-tiba itu. Kan sayang ya. Ya. Kalau nggak di awal dan diakhiri dengan nafas perut yang baik, sayang gitu. Lanjut, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Makasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama. Ada yang mau nanya? Bu Nani mungkin? Open mic, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nani, gimana? Ada yang mau tanyakin apa? Silakan. Kalau misalnya latihan mandiri gerakan tadi, pas push up itu kan saya nggak bisa ikut. Nah, itu diisi gerakan apa, Kang? Kalau gitu yang pertamanya aja. Yang pertamanya aja. Saya tahu bahwa latihan push up ini kan nggak semua orang cocok ya. Kayak Bu Uis misalkan ada masalah di punggung ya, hindari kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa ambil bagian yang pertamanya aja. Bagian yang pertamanya Atas aja bawah yang itu. atas bawah, bawah sama depan itu kan kayak fase jedanya. Yang poin intinya yang kayak 135 Bu. Des gitu ya. Itu yang kardio. Nah, cuman kan ini juga kadang-kadang nggak terlalu cocok kalau misalkan ya nggak tahu ya, mungkin kalau kayak Bu Nani udah senior, berarti jangan 1357, misalkan 135 aja. Soalnya kalau yang 7 kan jadi cepet banget. Khawatir misalkan posisinya nggak biasa gitu, ada cedera gitu ya. Jadi 135 misalkan Bu Nani. Tapi dibanyakin, misalkan 11, 33, 55 bisa nih. 11 maksudnya gimana? Tarik, tahan, buang. 1 kan 11. Nanti 33, tuh 23, tuh 23 gitu ya. Bisa gitu. Jadi 1357 bisa dimodif. Misal mungkin yang amannya 11, 33, 55 lah gitu ya. Terus gitu lagi. Nanti 11, 33, 55 gitu lagi gitu. Jadi Cukup 3 kali putar. Itu dilewat, Kang. Skip aja. Kalau ya, kalau buat Bu Nani saya pikir udah pasti skip aja push up-nya. Tapi buat yang masih muda, masih fit, udah pakai push up. Soalnya kalau pakai push up beda sih, lebih apa ya? Karena berat ya. Karena berat ya ini. Cuman ya pros and cons ya. Lebih bagus ya, harus sesuai dengan badan masing-masing lah, kira-kira gitu ya. Itu Bu. Di skip aja kalau yang push up-nya. Sama-sama. Oke. Next. Ada pertanyaan lagi, satu lagi mungkin. Ini ganti tripod malah kacau. Oke. Yuk, mangga Kang Irfan. Yuk, kemarin-kemarin. Gimana? Ini pas di push up di bawahnya, pas tarik, pas buangnya itu turun atau pas buangnya naik, Kang? Nuhun. Buang pas turun. Buang pas turun. Jadi posisinya tuh kayak posisi up. Iya. Pas turun, buangnya turun. Yang penting kita jaga si lutut nggak nempel. Soalnya kalau lutut nempel jadi gampang banget kan. Jadi hilang itu si posisi apa ya.
Kalau lututnya nempel itu, maka hilanglah esensi dari latihannya, gitu ya. Jadi lututnya dijaga banget, hampir nempel tapi nggak nempel. Itu kan nanti berat tuh. Apalagi kalau kita udah mulai terbiasa, nafasnya bisa jadi panjang. Nah, pas jadi panjang itu meningkat lagi tingkat kesulitannya, gitu ya. Nah, jadi ini banyak sih yang diuliknya ya, dari posisinya, dari nafasnya, dari macam-macam lah. Ya, jadi menurut saya ini latihan yang rada-rada bagus kalau teman-teman suka untuk stamina ya. Kalau ngejar ke stamina ini bagus banget gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Kalau kurang jelas tanya lagi ya. Kurang jelas tanya lagi. Belum? Halo. Boleh. Mangga, halo, silakan. Kang siapa nih? Kalau ngebangkitin itu emang secara umum dari tulang ekor itu Kang, cakra dasar apa enggak gitu? Apa Membangkitkan energi gitu maksudnya? Oke, asumsinya adalah membangkitkan energi ya. Oke, ini teman-teman pertanyaan bagus ya, pertanyaan simpel tapi mendasar banget. Gini, kalau kita ngobrol tentang teori energi, kita akan punya banyak sekali hal yang bisa jadi referensi. Contoh, ya, kalau zaman dulu HI nggak ada tuh cakra-cakraan gitu ya. Ternyata kalau di luar ada cakra-cakra, sampai ada 7 cakra, 9 cakra, lebih, bahkan lebih gitu ya. Yang di luar badan juga ada, kan kita kira-kira gitu. Nah, saya pribadi kalau kita menyarankan, kalau kita latihan mah, nggak usah terlalu tinggi mikirnya gitu ya. Toh latihan di XHI mah latihannya gitu-gitu aja. Yang basic, yang dasar, yang penting teman-teman ngerasain kan gitu ya. Nah, jadi saya mau menyederhanakan gitu ya. Dari segala macam teori kita akan sederhanakan. Contoh kalau teman-teman ke JA nanti ada bahasan cakra kan gitu ya. Kalau di kita saya menghindari bahasan itu ya. Tapi ide dasarnya kayak gini. Esensi dasarnya kayak gini. Energi itu pada dasarnya sebetulnya ada 3 menurut saya pribadi ya. 1, energi hasil metabolisme yang kalau zaman dulu disebutnya tenaga dalam, ATP dan teman-temannya. Ngelatihnya gimana? Olah nafas gitu ya. Kalau kamu ngolah nafas, maka kamu akan melatih badan kamu menghasilkan energi lebih. Dengan fokus, energi lebih itu bisa dikendalikan gitu ya. Itu dari olah nafas. Energi dari metabolik. Kedua adalah energi yang memang ada di sekitar kita. Nah, setiap sel kita bergerak, setiap atom bergerak, kita punya energi yang memang ada di sekeliling kita ya, menyelubungi ya gitu ya. Namanya si aura tadi. Nah, si aura ini kendalinya adalah di pikiran gitu ya. Makanya langkah pertamanya buat ngelatihnya adalah kepekaan. Makanya dia harus begini-begini nih yang ngerasain. Di XHI kita latihannya nggak dipisahin tuh dua-duanya. Secara ketika berarti kita selaraskan energi luar yang aura ini kita latih dengan cara kita latihan awal itu kan pasti gini-gini dulu. Teman-teman harus bisa ngerasain dulu sebelum kita mau mengalirkan. Mau ngalirin apa kalau kerasa aja enggak kan gitu ya. Maka yang ini yang paling gampang. Step pertama gitu ya. Nanti setelah ini oke, ditambah olah nafas, baru ditambah gerakan, akhirnya jadilah pola latihan kita yang setiap kita berlatih kepekaan kita meningkat, energi tubuh kita meningkat, pituitari juga otomatis setiap berlatih pasti di trigger tuh bahasa Indonesia apa? Di trigger lah gitu ya, coba diaktifkan gitu ya otomatis. Jadi latihan kita tuh nggak lagi membedakan ini latihan metafisik, ini latihan TD, enggak. Setiap kita berlatih itu TD dan TM-nya pasti terlatih, ditambah dengan settingan di lapangan, itu otomatis lebih dahsyat lagi. Nah, energi ketiga apa? Energi ketiga ini yang menurut saya dulu jarang dibahas, saya juga jarang ngebahas. Sebetulnya vibrasi dari mindset, ya, vibrasi kesadaran pikiran kita itu juga sebuah sumber energi yang lebih powerful, gitu ya. Nah, inilah yang di tahun 2023 di awal tahun kalau teman-teman ingat,
Saya ngobrol banyak, ini hati-hati nih, kita energinya sudah besar, hasil latihan olah nafas sudah dahsyat. Maka ke arah mana ini harus mendorong kita ya harus diatur juga dengan cara ya mindset gitu ya. Ketika kita berlatih, seharusnya kita adalah pribadi yang berpikiran positif. Karena kalau kita berpikiran negatif, energi kita yang segitu gede bakal ngedorong negatif gitu ya. Nah, balik ke pertanyaannya, Kang, kalau saya berlatih, mulainya dari mana dia akan tumbuh gitu ya. Itu lihat aja dari proses 3 itu yang paling jelas adalah kita latihan nafas perut. Otomatis kita ngebongkarnya dari bawah dulu memang gitu ya. Ketika kita latih olah nafas perut, nah pertanyaan gini kan, Kang, apa sih bedanya nafas perut sama nafas dada? Udara mah masuknya sama ke paru-paru, Kang, gitu ya. Nggak mungkin saya nafas perut, udara masuk perut. Ya kan, udara nggak masuk ke lambung kan, masuk tetap ke dada, ke paru-paru. Mau nafas dada, diafragma, perut, semuanya juga paru-paru, kan gitu ya. Apa yang membedakan adalah pengejangannya sebetulnya. Proses dia otot mana yang distimulasi. Kalau kita nafas perut, berarti otot perut yang benar-benar pas buang habis, tekan kan gitu ya. Bukan ditekan, dibuang gitu ya, tapi dihabisin banget. Nanti otot bagian perut ini yang akan men-trigger mekanisme di area bawah perut untuk menghasilkan energi lebih. Disitulah yang mungkin disebut dengan cakra bawah, kan kira-kira gitu. Setiap kita berlatih di XHI, kita ngobrolin nafas perut dulu, otomatis. Kalau pertanyaan Akang, tadi ya berarti jawabannya iya memang kita dari bawah dulu, orang kita latih nafas perut dulu kan gitu ya. Beda kalau kita ngelatihnya tengah-tengah, misalkan kayak zaman HI. Zaman HI, kalau dulu latihannya dulu pembangkitan itu ada yang disungsang. Ya, disungsang pakai nafas perut kan. Kalau teman-teman yang HI zaman dulu itu dibalikin, kaki ke atas, nafas perut. Itu yang namanya isi perut kayak ketarik luar biasa. Itu pembangkitannya pakai cakra yang bawah kalau zaman sekarang. Berarti kalau konteks kalimat zaman sekarang ya cakra bawah. Tapi setelah zaman sungsang dulu kan sempat udah deh jangan pakai sungsang kan gitu karena terlalu berat. Jadinya pakai air 1. Kalau teman-teman ingat HI zaman dulu ada pembangkitan yang pakai air 1. Air 1 pakai apa coba? Nafas diafragma. Nafas diafragma berarti bukan cakra bawah lagi yang dihajar. Berarti diafragma berarti yang tengah, yang udah mulainya langsung di tengah kan gitu. Nah, itu ya teman-teman, kita ngobrol tentang cakra-cakraan. Kalau teman-teman kebetulan ikutan jurnal astral, nah, siapa yang ikut jurnal astral? Cung, yang grup Teh Ambar gitu ya. Kalau perhatiin deh, kalau jurnal astral, dia ngaktifin energinya gimana? Dia kan sebetulnya nggak pakai, iya gini, di jurnal astral tuh lebih dasar, nggak pakai olah nafas saja. Dia kan ngejarnya adalah pakai mindset kan? Tenang, rileks, rasakan. Berarti dia mulainya nggak dari bawah, tapi dari kepala menurut saya. Jadi energi bisa dibangkitkan dari titik manapun, tergantung kita mau strateginya seperti apa. Ya, kalau ikutan XAI pasti dari bawah dulu. Nanti latihan dada naik ke atas, diafragma baru dia power. Kalau lagi latihan setelah kita nyalur tulang punggung baru naik ke atas. Tapi kalau teman-teman ikutannya JA, jurnal astral, dia mekanismenya lebih ke kepala dulu gitu ya. Energi kepala dulu yang aktif. Nanti setelah aktif rasa kerasa baru tulang punggung gitu ya. Nah, endingnya sama tapi strateginya rada beda gitu ya. Nah, mana yang teman-teman mau latih terserah, yang penting mah berlatih kan gitu ya. Kita mah tidak mempermasalahkan mau latihan yang mana, yang penting kita sudah sangat bersyukur bahwa apapun tekniknya, yang penting dilatih gitu ya. Jangan sampai yang saya pribadi ya sangat-sangat menyayangkan adalah terlalu banyak zaman dulu itu, kalau zaman sekarang mungkin enggak ya. Kalau zaman dulu banyak yang ngomongnya besar, berwacana, teorinya hebat, tapi latihannya enggak. Nah, itu yang membuat menurut saya kita nggak bisa maju. Ya, ini pesan buat semua. Udahlah, yang penting mah latihan apapun gitu ya. Dari manapun mulainya silahkan, yang penting berlatih. Karena nanti teman-teman akan tahu sendiri, kalau orang yang berlatih, omongannya itu keluarnya beda dibandingin orang yang teori doang gitu ya.
Coba teman-teman tadi refleksi latihan tadi. Kalau dilihat sekilas kan gitu doang. Apa sih latihan gitu doang kan gitu ya, nggak gaya, nggak keren. Kalau kita ya, terus terang nih ya, kalau 50 orang tadi benar-benar ada di lapangan real, sekarang saya ngelatih nih teman-teman 50 baris gitu, coba bayangin apa yang terjadi pas tadi push up. Di syuting sama TV misalkan. Gaya nggak? Wah, mau nggak akan gaya. Jumpalnya itu pada curi-curi pasti, pada jatuh-jatuh. Kita mah latihannya yang gitu doang gitu ya. Tapi saya tahu teman-teman berusaha maksimal. Hasilnya kan beda. Dan itu tuh nggak bisa dilihat kasat mata. Kalau orang yang lihat dari luar mah kelihatannya gitu aja. Tapi teman-teman yang berlatih tahu betapa sulitnya buang nafas sampai habis pada posisi push up di mana otak kita udah bilang udah nyerah aja. Nah, ketika kita sudah menghadapi itu, maka omongan kita yang keluar beda dengan orang yang taunya teori doang. Gitu ya. Nah, itu ya. Jadi saya panjang lebar nih karena kadang-kadang saya suka tergelitik gitu ya. Kalau dulu mah sering banget tergelitik. Sekarang mah udah jarang lah saya ngomong-ngomong gitu. Tapi saya pengen ngingetin itu gitu ya. Jadi teman-teman banyak sekali referensi tentang cakra segala macam. Silahkan mau yang dari mana, mangga silahkan. Kalau pertanyaannya kita XI mulainya dari bawah, betul sekali. Kenapa? Karena kita nafas perut. Di satu sisi ada tambahan. Banyak strategi, banyak cara, endingnya sama-sama juga antara intinya sama kemampuan kita meningkat, tanggung jawab kita meningkat, aplikasi kita harus jalan gitu ya. Masa orang yang udah punya energi lebih nggak punya tanggung jawab lebih, pasti tanggung jawabnya lebih kan gitu ya. Pasti tiba-tiba ada yang minta terapi. Kalau kita udah berlatih, tiba-tiba ada yang minta terapi, jangan kaget gitu ya, karena emang itu ujian buat kita ya. Sarana belajar kita di situ kan gitu ya. Kemanfaatan kita ya di situ. Itu mah udah otomatis kan gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman sekalian. Ya, sorry jadi rada panjang dikit. Semoga latihan. Kita tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di grup. Kita tutup dulu latihan ini. Nuhun pisan, pertanyaan yang terakhir itu sangat membuat saya bisa ngomong sesuatu gitu. Kita tutup latihan ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Saya pasti ada yang saya salah. Saya mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Saya Sari, jangan undur diri, jangan lupa minum sebelum istirahat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nuhun saya Dayana. Terima kasih semua ya. Ya dilatih ya.